Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai sistem persamaan linear 3 variabel atau dikenal dengan SVLTV ya. Nah, anak-anak pernah mempelajari sistem persamaan linear 2 variabel di SMP ya. SVLDV. Nah, ini kan D ya. Kalau ini T, 3, yang ini 2. Pernah dipelajari waktu SMP SVLDV, sistem persamaan linear 2 variabel yang bentuk umumnya adalah AX plus BY sama dengan C. Kemudian yang kedua, misalkan, sebentar, AX plus BY sama dengan C, kemudian DX deh, DX plus EY sama dengan F gitu ya. Kenapa disebut dua variabel? Karena di sini ada mengandung dua variabel, yaitu variabel X dan variabel Y ya. X dan Y inilah kenapa disebut SVLDV, karena ada dua variabel. Kemudian di SVLDV ini penyelesaiannya ada beberapa cara penyelesaian SVLDV. Penyelesaiannya yaitu ada cara substitusi ya, terus eliminasi, dan ada juga eliminasi substitusi. Substitusi, gabungan dari keduanya. Nah, untuk SVLTV, SVLTV itu bentuk umumnya adalah sama seperti tadi, tapi dia 3 variabel ya. Bentuk umumnya adalah yang pertama, saya pakai A1 aja ya. A1X plus B1Y plus C1Z sama dengan D1 gitu ya. A, B, C, D, X, Y, Z. Nah, terus kemudian, jadi ada 3 persamaan ya. A2X plus B2Y plus C2Z sama dengan B2. Kemudian A3X plus B3Y plus C3Z sama dengan D3. Nah, ini adalah bentuk umum dari sistem persamaan linear 3 variabel. Seperti itu ya. Jadi dia mengandung 3 buah variabel. Apa aja variabelnya di sini? Kita perhatikan di sini. Variabelnya ini ya. X, Y, dan Z ya. Makanya disebut SVLTV karena mengandung 3 buah variabel X, Y, dan Z. Di sini ada 3 variabel yaitu X, Y, dan Z. Seperti itu. Terus penyelesaiannya gimana? Penyelesaiannya sama seperti SVLDV. Penyelesaiannya ada 3 cara, yaitu eliminasi, kemudian substitusi, dan yang terakhir eliminasi substitusi atau gabungannya gitu ya. Eliminasi substitusi. Ada 3 cara ya untuk menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel. Sebelumnya di bentuk umumnya ini, nilai A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, D1, D2, dan D3 ini merupakan elemen dari bilangan real. Kemudian A1, B1, C1 ini nggak boleh tiga-tiganya 0 ya, nggak boleh. Jadi misalkan A1-nya yang 0 itu boleh, tapi A, B, C-nya sama-sama 0 semuanya itu nggak boleh gitu ya, kan nanti nggak ada variabelnya. Jadi ketiga-tiganya ini tidak boleh 0 gitu. Cuma kalau salah satunya ada yang 0 itu masih diperbolehkan gitu ya. Kemudian tadi penyelesaiannya sudah ya, ada eliminasi, substitusi, dan eliminasi substitusi. Kemudian bentuk penyelesaiannya, jadi di SVLTV ini ada beberapa bentuk penyelesaian, bentuk solusi gitu. Dia memiliki, apakah SVLTV ini memiliki satu solusi, ataukah banyak solusi, atau bahkan tidak memiliki solusi. Nah, ya, SVLTV itu ada yang pertama itu misalkan mempunyai satu penyelesaian ya. Satu penyelesaian. Syaratnya apa? Syaratnya adalah AI per AJ sama dengan BI per BJ sama dengan, sorry kok sama dengan ya, tidak sama dengan maksudnya. Tidak sama dengan
CI per CJ tidak sama dengan DI per DJ. I sama J-nya itu apa? I sama J-nya 1 sampai 3 ya. Jadi misalkan nilai yang ini per nilai yang ini itu akan sama dengan nilai yang ini per nilai ini sama dengan tidak sama dengan ya. Per yang ini per ini tidak sama dengan ini per ini gitu ya. I-nya itu dari 1, 2, 3. J-nya juga 1, 2, 3. Ini kalau memiliki satu penyelesaian. Kemudian SVLTV tidak memiliki penyelesaian gitu ya, tidak punya penyelesaian. Jadi tidak ada nilai X, Y, ataupun Z yang memenuhi persamaan tersebut gitu maksudnya. Tidak punya penyelesaian. Memiliki satu penyelesaian itu maksudnya gini ya, misalkan X-nya itu 2, ya udah 2 aja. Ya 2 aja X-nya. Cuma X sama dengan 2 yang memenuhi persamaan ini. Cuma Y sama dengan 3 yang memenuhi persamaan ini. Cuma Z sama dengan 2 yang memenuhi persamaan ini. Seperti itu. Kalau tidak punya penyelesaian berarti X, Y, Z-nya ini nggak bisa dicari gitu. Nggak ada penyelesaiannya untuk SVLTV tersebut. Seperti itu. Tidak punya penyelesaian jika itu AI per AJ sama dengan BI per BJ sama dengan CI per CJ tidak sama dengan DI per DJ. Jadi A1 per A2 sama dengan B1 per B2 sama dengan C1 per C2, tetapi tidak sama dengan D1 per D2. Jadi salah satunya itu ada yang tidak sama. Nah, itu maka dia dikatakan tidak mempunyai penyelesaian. Nah, kemudian dikatakan banyak penyelesaian, mempunyai solusi gitu, banyak gitu. Solusinya banyak. Solusinya banyak tuh misalkan gini, nilai X-nya itu bisa 2, bisa 3, bisa 4 kayak gitu. Nah, itu dikatakan banyak penyelesaian. Jadi banyak nilai X yang memenuhi SVLTV itu. Jadi dikatakan banyak penyelesaian jika sama semua ya, jika sama semua AI per AJ sama dengan BI per BJ sama dengan CI per CJ sama dengan DI per DJ ya. I-nya itu sama dengan 1, 2, 3. J-nya juga 1, 2, 3. Ini juga sama. I-nya sama dengan 1, 2, 3. J-nya sama dengan 1, 2, 3. Seperti itu ya. Nah, ini dikatakan SVLTV memiliki satu penyelesaian, tidak punya penyelesaian, atau banyak penyelesaian. Oke, kita akan bahas ini dulu ya, bentuk-bentuk penyelesaiannya. Nanti baru kita coba ke cara-cara penyelesaian. Salah satunya dulu nanti hari ini sepertinya akan dibahas mengenai substitusi terlebih dahulu ya, untuk eliminasi dan eliminasi substitusi di pertemuan berikutnya. Oke, ini saya hapus dulu. Oke, saya hapus ya. Contohnya gini, saya punya SVLTV ya. Contoh, menentukan bentuk penyelesaian. Penyelesaian. Saya pakai warna putih saja. Contoh saya punya soal, misalkan sistem persamaannya diketahui SVLTV-nya yaitu 2X plus Y plus Z sama dengan 4. Kemudian 3X min Y plus 2Z sama dengan min 5. Kemudian yang ketiga, X plus 2Y plus 2Z plus 2Z sama dengan 5. Nah, ini dia sistem persamaan linear 3 variabelnya. Kita akan tunjukkan apakah SVLTV ini memiliki banyak solusi, satu solusi, atau bahkan tidak memiliki solusi gitu. Berarti kita kerjakan di sini. Kita buat jadi AI per AJ. Kita akan tunjukkan dulu AI per AJ, BI per BJ gitu ya. Kemudian ada CI per CJ, DI per DJ. Kita masukkan. Kita ambil yang baris pertama dan kedua saja. Berarti kita punya 2 per 3, 1 per min 1, 1 per 2, 4 per min 5. Itu ya, 4 per min 5. Kita lihat, apakah 2 per 3 sama dengan 1 per min 1? Jelas tidak sama ya. 1 per min 1 kan min 1, 2 per 3 kan 0, ya, tidak sama. Apakah 1 per min 1 sama dengan 1 per 2? Jelas juga tidak sama. Apakah 1 per 2 sama dengan 4 per min 5? Jelas tidak sama juga ya. Karena keempat-empatnya tidak sama, berarti SVLTV ini, maka SVLTV tersebut gitu ya, tadi apa kalau misalkan tidak sama dengan semua? Kalau tidak sama dengan semua, itu artinya dia
mempunyai satu penyelesaian ya. Kalau sama dengan semua kalau tidak sama dengan semua mempunyai satu penyelesaian. Tapi kalau sama dengan semua itu sama dengan itu artinya mempunyai banyak penyelesaian. Satu penyelesaian. Ingatnya gitu aja ya. Kalau tidak sama dengan itu satu, kalau sama dengan semua berarti banyak penyelesaian. Kalau salah satunya ada yang berbeda gitu. Yang satunya punya, yang satunya sama, yang satunya tidak sama berarti tidak memiliki solusi atau tidak memiliki penyelesaian gitu ya. Paham ya? Nah, tadi cara penyelesaiannya apa aja? Tadi ada substitusi ya. Substitusi, eliminasi, ada juga eliminasi substitusi. Nah, yang akan dibahas pada pertemuan kali ini adalah ini, materi substitusi ya. Yang akan dibahas adalah ini, substitusi terlebih dahulu, eliminasi dan eliminasi substitusi di pekan berikutnya. Contoh, tentukan penyelesaian SPLTV berikut. Nah, kita langsung ke SPLTV saja ya. Ini contohnya, misalkan saya punya SPLTV-nya 2x plus y plus z sama dengan 4, kemudian 3x min y plus 2z sama dengan min 5, kemudian x plus 2y plus 2z sama dengan 5. Nah, gimana cara penyelesaiannya? Kita pakai substitusi ya. Jadi ini dikerjakan dengan cara substitusi. Langkah pertama adalah langkahnya kita pilih dulu salah satu persamaannya. Kita pilih untuk dibentuk ke suatu eksplisit gitu ya. Nah, ini kan persamaan yang pertama. Ini persamaan yang kedua, ini persamaan yang ketiga. Langkahnya adalah pertama pilih persamaan yang kalian inginkan ya. Kalau saya sih milihnya gini, pilih persamaan yang salah satu variabelnya koefisiennya 1. Nah, lihat. Ini kan koefisiennya 2 ya. Ini 1, berarti boleh nih pilih yang pertama atau yang kedua juga boleh karena di sini min 1 ya. Berarti persamaan yang kedua nggak usah dipilih. Persamaan yang ketiga boleh dipilih karena koefisien X-nya 1. Misalkan saya pilih koefisien pertama. Berarti langkah pertama pilih persamaan 1. Persamaan pertama. Kemudian habis dipilih diapain? Ubah persamaan menjadi apa nih? Lihat. Ubah persamaan menjadi apa? Nah, jadi kayak gini. Kan udah pilih nih persamaan 1. Yang koefisien 1 yang mana? Yang Y sama yang Z kan? Nah, makanya kita pilih lagi. Kita mau Y sama dengan atau mau bikin Z sama dengan. Kalau di sini saya bikin Y sama dengan. Berarti dari 2X plus Y plus Z sama dengan 4, saya bikin jadi Y sama dengan 4, 2X-nya pindah. Min 2X, Z-nya pindah, min Z. Seperti itu ya. Y sama dengan 4 min 2X min Z. Nah, maka ini jadi persamaan yang ke-4, gitu ya. Kemudian habis ini gimana? Habis ini, substitusikan persamaan 4 ini ke persamaan yang ke-2. Tadi kan kita udah milih persamaan 1 kan? Nah, sekarang kita substitusikan persamaan 1 ini yang udah dibentuk jadi Y sama dengan ke persamaan 2. Di sini deh saya tulis ya. Nah, substitusi, oke, saya tuliskan angkanya di sini ya. Substitusi persamaan 4 ke 2, ke persamaan 2 gitu maksudnya ya. Kita masukkan, kita punya persamaan 2-nya adalah 3X min Y plus 2Z sama dengan negatif 5. Y-nya masukkan, berarti 3X min, Y-nya ini kan 4 min 2X min Z, berarti 4. Kenapa dikurungin? Karena depannya negatif ya. Nanti khawatir lupa dikalikan dengan tanda yang lainnya. Min Z ditambah 2Z sama dengan min 5. Berarti kita kali 3X min kali 4 min 4. Min kali min plus 2X. Min kali min plus Z plus 2Z sama dengan min 5. Kemudian kita operasikan yang bisa dioperasikan ya. 3X dengan 2X.
X-nya 3X dengan 2X, Z dengan 2Z. 3X dengan 2X berarti jadi 5X, Z tambah 2Z jadi 3Z, sama dengan min 5. Ini pindah aja, min 4-nya pindah. Min 4 pindah ke kanan. Min 4 pindah ke kanan jadi plus 4. Berarti kita punya 5X plus 3Z sama dengan min 1. Ya, min 5 tambah 4 itu sama dengan min 1. Nah, ini merupakan persamaan yang ke-5. Setelah itu gimana, Bu? Setelah itu, substitusikan persamaan 4. Tadi kan baru ke persamaan 2. Sekarang substitusikan persamaan 4 ke persamaan 3. Tadi kan kedua ya. Kan persamaan 3 belum diapa-apain nih. Nah, maka substitusikan persamaan 4 ini ke persamaan 3. Substitusi persamaan 4 ke 3. Masukkan. Persamaan 3-nya adalah X plus 2Y plus 2Z sama dengan 5. Berarti kita masukkan X plus 2 dikali Y-nya 4 min 2X min Z tambah 2Z sama dengan 5. Berarti X ditambah 8. 2 kali 2 min 4. X 2 kali min Z min 2Z plus 2Z sama dengan 5. X dikurangi 4X berarti min 3X. Min 2Z plus 2Z habis ya. Habis berarti 0 gitu ya. Kemudian sama dengan langsung 5. 8-nya pindah jadi min 8. Min 3X itu sama dengan min 3 ya. Min 5 kurang 8 min 3. Berarti X-nya kita punya min 3 per ini. Min 3 ini pindah jadi pembagian. Jadi min 3. Berarti X-nya sama dengan 1. Ya, kita udah dapat X-nya sama dengan 1 di sini. Nah, X-nya sama dengan 1. Lalu gimana buat nilai? Ini kan baru X-nya ya, sedangkan kita butuh nilai Y dan Z. Substitusikan ke sini. X sama dengan 1 substitusikan ke sini. Ya, substitusikan X sama dengan 1 ke persamaan 4. Persamaan 4 boleh, ke persamaan 5 boleh. Karena, sebentar, ke persamaan 5 dulu aja ya. Ketika dimasukkan ke persamaan 5 nanti Z-nya langsung dapat. Di persamaan 5 ini kan adanya X dan Z. Jadi ketika X kita masukkan sebuah angka, maka tinggal variabel Z. Nah, nanti dapat deh variabel Z-nya. Jadi masukkan saja ke persamaan 5. Seperti itu. Ini saya hapus ya yang atas. Berarti di sini substitusi X sama dengan 1 ke persamaan 5. Kita punya persamaan 5-nya 5X plus 3Z sama dengan min 1. Berarti 5 dikali 1 ditambah 3Z sama dengan min 1. 5 ditambah 3Z sama dengan min 1. 3Z sama dengan min 1. 5 pindah jadi negatif 5. 3Z ya sama dengan min 6. Z-nya sama dengan min 6 per 3 sama dengan min 2. Kita dapat Z-nya min 2. Terus gimana? Maka langkah selanjutnya, ini langkah yang pertama tadi ya. Pertama, ini tadi kedua, ini langkah ketiga, ini langkah keempat, nah ini langkah kelima. Nah, langkah kelima adalah setelah dapat Z dan X, maka substitusikan lagi Z sama X-nya. Substitusi X sama dengan 1 dan Z sama dengan min 2. Kemana? Ke persamaan 4 aja ya, persamaan awal. Persamaan 4. Tapi sebelumnya ini ada yang belum dihapus ya. Saya hapus dulu. Kita substitusikan ke persamaan 4. Mana persamaan 4 ini ya, kita punya Y sama dengan 4 min 2X min Z. Masukkan X-nya 1, berarti Y sama dengan 4 min 2 kali 1 min Z-nya berapa? Z-nya min 2. Z-nya min 2, berarti Y sama dengan 4 min 2 plus 2. Berarti sama dengan 4 ya, kita dapat Y-nya sama dengan 4. Berarti gimana penyelesaiannya? Penyelesaiannya adalah penyelesaian X sama dengan apa tadi? 1 ya. Y sama dengan 4. Z-nya sama dengan min 2. Jadi solusinya ini ya, X sama dengan 1, Y sama dengan 4, dan Z sama dengan min 2. Atau saya tandain deh. Penyelesaiannya ini. Oke, ini mepet banget ya. Nah,
ini dia penyelesaiannya. Ya, jadi ini yang pertama tadi, yang kedua, ketiga, keempat, kelima. Jadi langkah yang pertama adalah pilih persamaan 1, ubah persamaannya menjadi ini. Jadi yang pertama itu pilih persamaan, ubah persamaan menjadi bentuk X sama dengan titik-titik-titik, atau Y sama dengan titik-titik-titik, atau Z sama dengan titik-titik-titik. Atau ya, X titik sama dengan titik-titik, atau Y sama dengan titik-titik, atau Z sama dengan titik-titik, gitu ya. Karena di sini saya pilih Y. Pilih persamaan yang salah satu variabel koefisiennya 1. Y-nya sama dengan 1. Nah, kemudian ubah persamaan menjadi bentuk X sama dengan, Y sama dengan, Z sama dengan. X, Y, Z-nya ini tergantung yang koefisien 1 yang mana. Karena tadi kan di sini koefisien 1 adalah Y dan Z, maka saya pilih yang Y ini ya. X, Y, dan Z-nya. Seperti itu ya. Nah, ini contoh menyelesaikan dengan cara substitusi. Oke, mungkin sampai di sini dulu pembahasan pada hari ini. Kita akan lanjut di minggu ke depan dengan cara eliminasi dan gabungannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.